Hadirin rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan ini semua tentu ada tujuannya. Kita melaksanakan sholat, kita menjalankan saum, atau menunaikan zakat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini tidak lain bahwa kita punya harapan, punya tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu kita berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah, kita berharap mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap supaya nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ya. Ketika kita punya harapan, keinginan dan cita-cita berjumpa dengan Allah dengan segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua hal yang harus kita lakukan. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan ridha Allah, berjumpa dengan rahmat Allah, berjumpa dengan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka kalian harus mau beramal, yaitu amal saleh. Kerjakan oleh kalian kebaikan-kebaikan. Kerjakan sholat, tunaikan zakat, baca Al-Quran, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh yang lainnya, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kebaikan terhadap sesama, itu amal soleh. Kemudian yang kedua kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ibadahnya sambil mentauhidkan Allah, gitu. Tujuannya begitu ya. Wala yusyrik, dan ketika kalian melakukan amal soleh, maka wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kemudian kalian mempersekutukan Allah di dalam ibadah kalian. Kenapa hadirin? Karena sebanyak apapun amal saleh yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, kemudian kita mempersekutukan Allah dengan makhluknya, maka semua ibadah, amal soleh dan kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Semuanya jadi hilang, semuanya menjadi rusak. Syirik itu merusak ibadah kita, syirik itu merusak amal soleh kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan dari Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan pernah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, mujibatani, dua hal yang pasti, wajib, pasti. Maka sahabat bertanya, mal mujibatani, baginda Rasul, apa dua hal yang pasti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal
tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Pasti itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Rasulullah SAW. Ketika kita mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah malaikat, atau meminta sesuatu kepada selain Allah, maka dijamin dakhalal jannah, kata Rasul. Pasti dia masuk surga. Dan kepastian yang kedua, kata Rasul, wa man mata, dan barang siapa yang mati yusyriku billahi syai'an, mensekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka orang itu dipastikan akan memasuki neraka. Pasti masuk neraka. Orang yang mensekutukan Allah, orang yang melakukan ibadah dengan kemusyrikan, itu pasti akan masuk neraka. Ini kan di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Ya, diancam dengan neraka jahanam, bahkan kekal di dalamnya. Dan kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk, hamba Allah yang paling jelek. Orang mempersekutukan Allah berarti dia merendahkan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala.